Halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya Ian Asmara kembali menjumpai Anda tentunya melalui saluran kebanggaan kita, Televisi Republik Indonesia Nusa Tenggara Timur. Melalui hari ulang tahun Saburai Jua yang ke-11 tahun ini, mari kita bersatu dalam pengembangan wisata daerah perbatasan demi harkat dan martabat Saburai Jua ke depannya. Nah pemirsa, demikian tema yang diusung kali ini dalam penyelenggaraan hari ulang tahun Saburai Jua yang ke-11. Dan pemirsa, dalam memeriahkan acara ulang tahun Saburai Jua ini juga telah digelar festival-festival budaya dan lomba-lomba yang telah diadakan dan memeriahkan acara ulang tahun Saburai Jua kali ini. Dan pemirsa, sesaat lagi juga nanti kita akan bersama-sama dan hari upacara ini juga diadakan di halaman kantor Bupati Kabupaten Saburai Jua yang sebentar juga akan digelar seminar yang mengangkat tema tentang pengembangan wisata daerah perbatasan. Kemudian akan dirangkai lagi dengan rapat koordinasi Forkompimda, yaitu Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Tingkat Kabupaten Saburai Jua 2019. Nah pemirsa, kebahagiaan Rai Hautana dalam memeriahkan hari ulang tahun yang ke-11 di tahun 2019 ini akan kami kemas untuk Anda. Dari Kabupaten Saburai Jua, kami mengucapkan selamat mengikuti. Sebagai masyarakat Saburai Jua, kita wajib bersyukur dengan menjadikan hari kelahiran Saburai Jua sebagai sebuah inspirasi dan motivasi untuk mengisi setiap detik perjuangan kehidupan daerah ini dengan karya dan prestasi. Lalu kita bingkai catatan perjalanan hari ini dan ke depan dengan kerja produktif demi meraih cita-cita dan harapan akan masa depan yang lebih baik. Begitu juga sebagai generasi penerus, mari kita jadikan sejarah sebagai sebuah untaian peristiwa penuh makna dan hikmah. Lalu dari sejarah kehidupan pemerintahan dan pembangunan Saburai Jua selama ini, kita bisa memetik pembelajaran bahwa setiap generasi kepemimpinan memiliki warna dan dinamika tersendiri sesuai era dan zamannya. Kepada para pendahulu, dengan hormat, kami menyampaikan terima kasih atas jasa dan pengabdian terbaik kepada daerah Kabupaten Saburai Jua yang sama-sama kita cintai dan kita banggakan. Rasa cinta dan rasa memiliki terhadap Kabupaten Saburai Jua hendaklah terpatri dalam dada, tercermin dalam sikap dan terwujud dalam laku setiap diri pribadi masyarakat Saburai Jua. Rasa cinta dan bangga terhadap daerah ini harus termanifestasi dalam kerja keras, ikhlas, dan cerdas sesuai dengan potensi dan profesi kita masing-masing, sehingga terjadi percepatan dalam berbagai sektor pembangunan. Spirit inilah yang menjadi alasan kuat sehingga pemerintah Kabupaten Saburai Jua merayakan hari ulang tahun kali ini dengan mengusung tema dengan semangat hari ulang tahun Saburai Jua ke-11. Kita wujudkan perilaku hidup sehat, tingkatkan etos kerja, korpri, dan guru demi kemajuan Hawu Rai Jua tercinta. Tema ini hendaknya menginspirasi semua pihak untuk bersama-sama mengukir dan memaknai sejarah kehidupan dan kebangkitan Kabupaten Saburai Jua dalam rangka meraih kemajuan. Memenai perjalanan sejarah tentunya dengan membuka kembali lembaran awal ketika sebuah pemerintahan 415 orang yang tersebar di 6 kecamatan se-Kabupaten Saburai Jua. Dalam rangka penanganan stunting yang menjadi program nasional, pemerintah telah melakukan beberapa langkah penanganan seperti pemberian tablet tambah darah bagi remaja putri dan ibu hamil, pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil yang kekurangan energi kronis, dan melakukan sosialisasi stunting di desa dan kecamatan se-Kabupaten Saburai Jua. Di sektor pertanian, dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat, pemerintah melakukan pemberian bantuan seperti pupuk, obat-obatan dan benih bibit, baik hortikultura maupun benih tanaman pangan lainnya. Peningkatan produksi pangan juga dilakukan melalui peningkatan lahan pembangunan embung pertanian, bendungan kecil, jalan pertanian, jaringan irigasi dan irigasi tetes. Terkait pengembangan lontar hibrid
pada saat ini masuk pada fase budidaya. Selanjutnya untuk tahun 2019 pemerintah daerah melakukan pengembangan buah naga 1.000 pohon dari Dinas Pertanian dan 1.000 pohon dari dana CSR Bank NTT Sabure Jua di beberapa lokasi dan pengembangan kelor seluas kurang lebih 15 hektar. 4 di sektor perindustrian, pemerintah akan tetap fokus mengoptimalkan pemanfaatan aset-aset yang telah dibangun untuk tumbuh kembangkannya industri, yaitu tambak garam, pabrik pengelolaan rumput laut, dan pabrik air minum dalam kemasan AMDK, sehingga ke depan menjadi ikon andalan ekonomi daerah. Dalam kaitan itu perlu kami informasikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, tambak garam yang dikembangkan dengan maksud mengembangkan potensi lokal, menyerap tenaga kerja, menggerakkan ekonomi masyarakat, dan memberikan sumbangan terhadap pendapatan asli daerah, mulai dirasakan manfaatnya. Selain penyerapan tenaga kerja, pengembangan tambak garam telah memberikan pengaruh positif terhadap peningkatan aktivitas bongkar muat di pelabuhan yang dinikmati buru-buru pelabuhan dan armada angkutan, serta akumulasi PAD sejak tahun 2014 sampai dengan 2018 mencapai 16 miliar 794 juta 617.555 rupiah. Pemerintah menyadari bahwa manajemen pengelolaan tambak garam perlu dibenahi. Salah satu solusi yang ditempuh pemerintah yaitu memberikan kesempatan kepada pihak ketiga yang berminat untuk bermitra sebagai pengelola. Pernah sudah dilakukan, tetapi pengelola tidak becus. Kita sementara mempersiapkan untuk pihak ketiga yang lain yang sudah melakukan kajian, tinggal kami melakukan secara bersama dalam keputusan rapat bersama. Itu pun juga dilakukan untuk pabrik rumput laut dan pabrik air minum dalam kemasan. B. Kehadiran pabrik pengolahan rumput laut telah memberikan pengaruh positif terhadap stabilitas harga rumput laut dan mendorong pembudidayaan peningkatan usahanya, di mana sebelum tahun 2016 harga berfluktuasi dan pernah mencapai 3.500 per kilogram. Maka kondisi tahun 2018 stabil dan cenderung naik dari 17.000 sampai dengan 24.000 per kilogram. Selain itu, pemerintah juga terus berupaya agar operasional pabrik pengolahan rumput laut memberikan sumbangan pada PAD melalui kerjasama pengelolaan pabrik dengan pihak ketiga yang berkompeten. C. Untuk pabrik air minum dalam kemasan, kita telah memiliki 3 izin wajib dalam rangka operasional industri pangan untuk kegiatan Forkopimda hari ini tentu tidak terlepas berhubungan dengan hari ulang tahun yang dengan inisiatif sendiri melakukan kegiatan-kegiatan perayaan memperingati hari ulang tahun Sabure Jua. Bapak Ibu yang saya hormati, di dalam kegiatan Forkopimda ini sebentar kami akan memberikan kesempatan kepada Bapak Kapolres, Bapak Dandim, dan Bapak Lantanal untuk memberikan arahan, memberikan informasi, tidak saja tugas dan tanggung jawab sesuai tupoksi, tetapi mungkin ada hal lain yang berhubungan dengan pencerahan bagi kami yang ada di Kabupaten Sabure Jua, khususnya para pimpinan OPD dan para camat, sehingga
pada saatnya nanti semua informasi itu dapat kita lakukan secara bersama-sama, bersinergi untuk melaksanakan pembangunan di Kabupaten Saburai Jua demi kesejahteraan masyarakat Saburai Jua. Boleh slide-nya kami mulai dari Pemirsa, situasi dalam secara kemeriahan umum Hari Ulang di Tahun halaman Kabupaten Saburai Jua yang ke-11 kali ini Bapak Ibu sekalian, dimeriahkan juga atau mudah-mudahan diselenggarakan ini tidak dulu rapat koordinasi terkait Forkompimda, situasi wilayah umum forum menjelang koordinasi Pilkada pimpinan serentak daerah 2020 di tingkat Kabupaten Kabupaten Saburai Jua yang dimana Itu dihadiri jumlah oleh seluruh penduduknya, SKPD di terutama Kabupaten Saburai Jua dan dihadiri pula oleh 32 pemerintah daerah dan 6 kecamatan. Nah, pemirsa, dari Kabupaten Saburai Jua selengkapnya untuk Anda. Selamat mengikuti. Hampir 100.000. Pada dasarnya tindak atau tingkat kriminalitas di Kabupaten Saburai Jua ini cukup rendah, sangat rendah dibanding di tempat kami ataupun di kota-kota lain. Bapak Ibu lihat di TW3 2019 dengan TW berikutnya hanya ada beberapa kejadian kecil. Kita lihat di Polsek Sabu Barat, penganiayaan ada 5, Sabu Timur 5, Hawu Mehara 3. Lanjut, yang paling banyak secara umum adalah di Polsek Sabu Barat sebagai polsek yang urban, yang besar. Next, boleh kita singkat karena waktu yang terbatas. Kita lihat untuk perbandingan polsek-polsek, ini ada 3 polsek. Di bulan Oktober dan September, relatif kecil Pak Ibu sekalian. Terus terang aja kecil dibanding di Polres Kabupaten maupun kota ataupun di kabupaten lain. Ya. Sehingga secara umum kita bisa sampaikan bahwa kondisi keamanan di Kabupaten Saburai Jua terkait kriminalitas cukup aman. Untuk sementara Polres Saburai Jua belum ada gedungnya dan beliau Pak Bupati sudah memberikan dipinjami kami gedung bekas PU katanya Pak ya. Boleh di halaman 24 kita bisa lihat. Ini gedung PU yang akan sementara dipinjamkan ke kami oleh Pak Bupati untuk digunakan menjadi gedung Polres sementara. Kemudian next di aset lainnya, Bapak Ibu sekalian di halaman 26, senjata tadi sudah kami berikan, kami juga akan berikan pelurunya Pak. Senjata tanpa peluru ibarat rokok tanpa korek, kurang lebih begitu. Sehingga kami akan berikan pelurunya. Untuk revolver akan kami berikan 700 butir, V2 600 butir, SS1 600 butir, RM 600 butir, total 2.500 butir peluru yang ada di Saburai Jua. Kemudian next di halaman 27 akan kami berikan juga aset kami wireless sound system. Ini V8 1 unit, tameng Dalmas itu ada 20, tongkat juga 20, borgol plastik yang model kayak klem itu ada 100, rompi 10 unit, kemudian helm anti peluru 10 unit. Bapak Ibu sekalian, kami mohon izin menyampaikan Pak Bupati, saya selaku Kapolres Kupang sudah menyampaikan kabar gembira ini kepada teman-teman di Polres maupun di Polsek Saburai Jua. Bahwa surat telegram yang disampaikan Pak Kapolri memerintahkan agar Polres Induk yang dimekarkan membagi personilnya kepada Polres yang baru. Termasuk Polres-Polres lain yang tidak dimekarkan diminta agar membagi personilnya untuk Polres-Polres yang baru. Sudah kami sampaikan beberapa kali di Polres, tetapi sejauh ini baru 6 personil yang mau mendaftarkan diri menjadi anggota Polres Saburai Jua. Oleh sebab itu, kalau perwiranya Pak Bupati, calon Kasat Reskrim, calon Kasat Lantas, calon KBO-nya, calon Kapolseknya, semua yang daftar banyak. Termasuk Kasat Sabaranya, Kasat Intelnya, sudah ada daftarnya Pak, pada mau. Tetapi khusus untuk kelas Bintara, golongan Bintara, anggota, itu masih sulit Pak. Sehingga kami sudah
menyampaikan kepada Pak Kapolda dan Biro Personalia bagaimana cara mengatasi ini. Akhirnya akan diambil keputusan mungkin dalam 1 minggu ke depan akan dieksekusi nama-nama yang terpilih atau kasar kata tertunjuk, sudahlah terima aja berangkat, dan itu diwakili oleh semua golongan pangkat karena tidak mungkin semuanya yang junior Pak Bribda semua, nggak mungkin kan, itu harus jabatan ini eselonnya ini harus ada standar minimum sehingga semua golongan pangkat nanti akan ada. Apakah nanti ada polwannya kami belum tahu juga Pak. Personalia Polda masih tertutup karena tidak hanya Saburajua yang dibutuhkan, yang memerlukan, tetapi 5-4 Polres lainnya yang baru semua butuh personil. Oleh sebab itu personil kami 751 diminta kurang lebih 75 sampai 100 untuk Polres Saburajua di luar polsek yang sudah ada. Semoga kalau nanti sudah ada Pak, kami sudah tanya tadi malam, kapan harus berdiri? Secepatnya. Kalau perlu sebelum Januari Polres sudah ada personilnya dan sudah ada kegiatannya. Bapak Ibu sekalian kami hormati, terkait Polres yang baru nanti Pak Bupati mohon izin kami sampaikan terima kasih sekali lagi, gedung kami sudah dipinjami. Yang kedua, informasinya sudah untuk sementara sudah ditunjuk Pak Kapolres yang baru. Itu nanti dari Polda, informasi namanya Pak Yakub, AKBP Yakub. Kami juga belum ketemu. Intinya sifatnya sementara sambil menunggu telegram dari Mabes siapa yang menjadi Kapolres Saburajua. Untuk Bapak Ibu ketahui, anggaran operasional Polres Saburajua untuk sementara sudah disiapkan 1 miliar untuk Polres, bukan Polsek. Kemudian untuk belanja pegawai, sementara seluruhnya masih menginduk di tempat kami Pak, Satker yang lama. Karena untuk Polres baru sementara di Menkyu belum memiliki nomor akun. Jadi sementara belanja pegawainya, biaya operasionalnya segala macam masih menginduk tempat kami. Hanya numpang di tempat kami saja Pak, tapi alokasinya untuk teman-teman yang di sini. Jadi tidak perlu khawatir teman-teman yang ada di Saburajua nantinya bahwa sistem penggajian juga akan masih mengacu ke tempat kami. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kesulitan kami atau pertimbangan kami untuk anggota yang akan ke sini adalah yang pertama adalah fasilitas Bapak. Mohon izin Bapak Ibu sekalian, kata Pak Komandan begini, namanya juga rumah tangga baru. Kalau belum ada apa-apanya ya wajar, jalani saja kalian. Siap Komandan, jalaninya mau, tinggalnya di mana Pak? Kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas berkat karunia-Nya kita sekalian bisa hadir di tempat ini dalam rangka rapat koordinasi forum pimpinan daerah. Ini kesempatan yang cukup langka bagi kami selaku Komandan Kodim 1627 yang membawai rote dan sabu, namun kami kesehariannya berada di Kabupaten Rote. Sebelum kami menyampaikan paparan kami tentunya selaku orang Timur izin memperkenalkan diri, karena kalau senior kami sudah mungkin kali kedua atau ketiga berada di sini, kalau kami ini baru pertama. Jadi nama kami, lanjut slide. Nama lengkap Andrian Wahyudi Atmoko. Nah, kalau belakangnya O tentunya bukan orang Rote, jadi orang Jawa. Umur kami sudah 41 tahun, status kami K2, jadi sudah nikah, anak 2, masih kecil-kecil, yang pertama 9 tahun, yang kedua 6 tahun. Kemudian anak kebetulan bersama neneknya di Jawa, di Jember, kemudian untuk istri bolak-balik. Ya, tapi kebanyakan berada dampingi saya di Rote. Kemudian saya Akmil tahun 2000. Kalau Bapak Kapolres senior kami 2 tahun, dan Lanal 99 senior 1 tahun.
Jadi kalau pangkat di sana saya Kopral Taruna, beliau dan Lanal Sersan Taruna, Kapolres Sersan Mayor Taruna. Jadi kami paling junior. Kemudian sebelum di sini kurang lebih 10 tahun, begitu lulus Akmil tahun 2000, saya berdinas di Makassar. Di Batalion Cavalry di Makassar. Ya, kejabangan saya Cavalry, jadi yang ngurusi tank Panzer itu saya. Kemudian setelah itu saya pindah ke Bandung, pindah ke Jawa Tengah, kemudian setelah pendidikan sesquad, saya berdinas di Bandung, kemudian di Jakarta. Saya berdinas di Jakarta kurang lebih 1,5 tahun sebagai komandan batalion di Brigif 1. Jadi masa-masa 212, 414, nah setelah itu ya hari-hari ke Monas saja itu. Kalau sebelumnya senior kami, Kapolres dan Dandim lebih fokus ke arah darat, jadi kami lebih fokus ke arah keamanan di laut. Sebelum kami mengawali paparan kami, jadi kami jelaskan dulu bahwa fungsi dari Lanal ataupun Posal di sini adalah lebih fokus ke fungsi ke teritorial. Jadi bukan fungsi tempur. Jadi fungsi teritorial dari sini kami Posal dan Lanal di sini lebih fungsi pada mata dan telinga dari satuan kami yang lebih atas, dalam hal ini armada. Jadi untuk angkatan laut di Indonesia ini ada 3 armada, jadi armada 1 di barat, armada 2 wilayahnya mulai Tegal sampai yang paling timur di Rote, dan wilayah 3 adalah yang paling timur, armada 3. Jadi wilayah Rote ke arah timur. Jadi untuk personil TNI Angkatan Laut untuk saat ini personilnya paling sedikit dibanding dari personil dari kepolisian ataupun Angkatan Darat. Jadi untuk penugasan-penugasan otomatis disesuaikan dengan eskalasi ancaman. Jadi untuk di daerah perbatasan kemungkinan, karena untuk selatan eskalasinya paling kecil, makanya personilnya di sini paling sedikit. Jadi perlu diketahui juga untuk Bapak sekalian, anggota personil dan itu sangat-sangat terbatas. Untuk itu kami bagi, jadi yang penting masing-masing kabupaten ada personil yang mengawasi ataupun sebagai kepanjangan mata dan telinga dari kami di Rote. Untuk itu dalam melaksanakan tugasnya ya sangat-sangat terbatas. Kami di sini untuk personel Posal yang ada di Sabu sini ada 2 Posal, yaitu Posal Sabu Barat dan Sabu Timur, itu hanya ada 6 orang. Jadi 2 orang perwira dan 4 orang anggota, sangat-sangat terbatas. Untuk itu dalam melaksanakan kegiatan patroli keamanan juga sangat terbatas. Peralatan keamanan yang ada di kami di Posal Sabu ini hanya terdiri dari 1 speedboat dan 1 perahu karet. Untuk itu kami minta bantuan dan kerjasamanya dari seluruh unsur untuk bersama-sama seandainya akan melaksanakan patroli keamanan, kita laksanakan bersama-sama karena personil kami sangat-sangat terbatas. Jadi seperti yang di slide ini kami sampaikan, jadi wilayah kerja kami meliputi dari Kabupaten Saburai Jua, Kabupaten Rutindau sendiri, dan kabupaten yang ada di daratan Pulau Sumba. Lanjut. Nah, kerawanan yang ada di perbatasan selatan ini, seperti disampaikan oleh Pak Bupati tadi, memang tidak begitu eskalasi tidak begitu tinggi. Jadi dibanding dengan perbatasan di utara, yang selatan ini agak sedikit lebih rendah. Seperti di paparan kami, jadi peta kerawanan yang ada di sini meliputi yang ada di Sabu adalah kerawanan akan kecelakaan laut dan imigran gelap. Terus ada juga illegal fishing. Illegal fishing di sini adalah yang operandi yang kita temui selama ini adalah tentang pengeboman ikan. Jadi kalau illegal fishing menggunakan alat tangkap seperti jaring troll dan sebagainya kemungkinan kecil, karena di sini adalah termasuk dalam lautan-lautan dalam. Jadi kalau menggunakan troll kurang efektif. Jadi yang paling sering di sini kejadiannya adalah menggunakan bom laut.
kejadian terakhir yang kami terima pengeboman terjadi di wilayah Raijua, akan tetapi pelakunya bukan orang Sabu sendiri, akan tetapi pendatang, terutama pendatang dari Bima dan daerah Sumbawa. Karena seperti diketahui di sini untuk bahan alat membuat bom sendiri dan pengetahuan masyarakat di sini dalam membuat bom sangat terbatas. Jadi rata-rata yang melaksanakan pengeboman ikan adalah masyarakat pendatang. Sementara untuk bahaya kecelakaan laut, jadi seperti kita ketahui sendiri, untuk geografi di sini memang lautnya cukup ganas dan jaraknya jauh, dan angin sepanjang tahun hampir dipastikan terjadi angin, baik itu angin barat maupun angin timur. Jadi masa-masa tenangnya boleh dibilang sangat sedikit untuk perairan di wilayah Laut Sawu dan sekitarnya. Untuk itu kecelakaan laut juga masih menduduki peringkat atas untuk masalah kerawanan. Sementara untuk akhir-akhir ini kejadian imigran gelap bisa dibilang untuk tahun akhir-akhir ini kecil kejadiannya. Terakhir terjadi pengiriman imigran gelap yang masuk ke tempat kami, itu ada pengiriman imigran gelap yang transit di Pulau Dana. Itu pada bulan November tahun 2018. Itu yang laporan terakhir yang kami terima. Setelah itu sampai saat ini belum ada lagi. Jadi kalau pengiriman imigran gelap ini siklusnya ada tren. Jadi misalnya ada suatu kejadian apa, baru akan rame-rame. Tapi untuk saat ini karena pihak Australia sendiri sangat gencar melaksanakan kegiatan patroli, untuk akhir-akhir ini untuk pengiriman imigran gelap jarang terjadi. Terima kasih sekali lagi. Tuhan memberkati bapak-bapak, ibu-ibu semua yang nanti jikalau waktu harus kembali hari ini atau besok, kami doakan selamat dalam perjalanan sampai ke tujuan. Terima kasih sekali lagi, Tuhan memberkati. Shalom. Kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan, tidak hanya sekedar kita diberikan waktu, tetapi juga kita sekaligus pada kesempatan ini bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan karena kita masih diberikan juga waktu untuk menikmati hari ulang tahun Kabupaten Sabu Raijua yang ke-11. Lewat momen ini, selain kita berterima kasih, kita wujudkan terima kasih itu dalam bentuk bagaimana kita mencari beberapa hal, mencari beberapa persoalan, kemudian kita mencoba untuk memecahkan secara bersama dalam bentuk seminar hari ini. Hari ini kita coba memfokuskan diri pada bidang pariwisata. Bidang pariwisata itu tidak sekedar kita bicara tentang bagaimana orang datang di Sabu Raijua dengan mempersiapkan titik-titik destinasi pariwisata. Bukan sekedar itu saja, tapi terkait satu dengan yang lain. Dia punya kaitan satu dengan yang lain, punya kaitan dengan dari berbagai macam bidang, dari berbagai macam sektor. Kita bicara tentang pariwisata, bicara tentang orang datang, bicara bagaimana kita menyiapkan diri menerima tamu. Bagaimana cara kita menerima tamu? Ada berbagai macam cara. Apa sekedar kita menyapa, selamat datang? Atau juga kita mempersiapkan diri untuk bisa melayani tamu lebih daripada itu. Kalau dia datang sehari, kita menyapa, kemudian juga kita mungkin memberikan layanan makan, minum, dan lain sebagainya. Tapi kalau misalnya lebih dari sehari, lebih dari 2 hari, dan seterusnya, tentu kita harus berpikir lebih dari itu. Kesiapan-kesiapan ini yang harus kita berikan kepada tamu. Nah, dengan demikian, apa yang harus kita lakukan?
tidak sekedar kita bilang kita siap, tapi harus kita lakukan. Ada makan minum, kalau dia beberapa hari ada tempat tidur untuk dia, ada kalau beberapa hari kita siapkan kenyamanan bagi dia, kita siapkan keamanan bagi dia, ada sesuatu yang harus dilakukan secara ramah, dilakukan secara sejuk, yang nantinya terakhir pada waktu dia kembali harus punya kenangan tersendiri. Itulah tergambar dari Sabta Pesona. Itu yang saya katakan, Sabta Pesona harus kita wujudkan. Itu harus ada dalam diri kita setiap orang Sabure Jua. Saya percaya bahwa kita mampu melakukan itu, karena budaya kita sudah bisa mempersiapkan itu. Tinggal bagaimana kita ingat dan kita ambil nilai-nilai dari budaya kita itu untuk kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita terapkan dalam mewujudkan pariwisata berbasis Sabta Pesona. Khusus Kabupaten Sabure Jua, saya berterima kasih kepada semua kita yang ikut vote dan yang tidak ikut vote. Paling kurang dia senyum untuk memberikan semangat kepada kita orang lain, untuk supaya kita terus vote dalam rangka memenangkan, dalam rangka tidak saja memenangkan, tapi dalam benak kita, dalam rangka mempromosikan Sabure Jua keluar dari daerah Sabure Jua, artinya ke orang luar, sehingga kita dikenal. Baik Bapak Ibu sekalian, saya akan mencoba mengawali presentasi saya 30 menit ini, saya singkat-singkat saja. Pertama, sekarang ada fenomena yang menarik, khususnya di pedesaan kita ini dengan pelaksanaan dana desa yang 5 tahun ini. Jadi sekarang perubahan-perubahan yang signifikan itu mulai tingkat pendidikan di pedesaan, sedikit banyak juga mengalami peningkatan. Bahkan untuk yang tingkat pendidikan untuk angkatan kerja yang lulusan tidak sekolah ini sudah mulai berkurang. Dulu saya awal-awal Pak mencari kepala desa yang lulusan SMP saja susah sekali. Kira-kira begitu. Apalagi zaman kami dulu pernah di desa Pak, saya ini pejabat kades. Jadi kalau ada kades nakal, jangan kau tipu-tipu saya, karena saya sudah kadarnya kepala desa, kira-kira begitu. Saya 98 saya ditunjuk sama Pak Camat jadi pejabat kepala desa. Artinya ilmu tentang masalah pedesaan ini paling tidak bisa mewarnai. Dan sedikit banyak regulasi-regulasi tentang dana desa dan lain sebagainya ini sebetulnya kombinasi pengalaman saya di lapangan untuk saya coba terapkan. Tetapi bukan saya samaratakan, nggak bisa. Hati-hati loh, setelah eranya Pak Anas, siapa figur yang sekaliber Pak Anas? Begitu kalibernya berkurang Pak, seperti kasusnya, mana tadi? Gianyar sama Seragen Pak. Daerah itu nanti akan sedikit tuh turun Pak. Ini yang harus kita waspadai. Sehingga saya pengalaman itulah yang saya jadikan, saya gores dulu itu adalah kepala desanya. Banyak kepala desa yang bagus-bagus kita berangkatkan Pak, supaya terbuka Pak wacananya. Ini yang kemarin kami usulkan kepada Pak Menteri, jadi kades itu jangan hanya skopnya di kabupaten Pak, jangan raja wilayah. Kalau bisa ke wilayah yang lain. Syukur-syukur juga bisa ke tetangga yang lain. Nah, saya akan mengajak beberapa kades yang berminat untuk mendalami tentang smart farming ini. Kemarin yang dari Sabure Jua juga hadir. Tapi kalau minat ya monggo, kalau tidak saya tidak memaksa. Ngapain yang butuh Bapak kok. Tapi saya Pak sediakan. Saya paksa begitu aja nggak mau, pasti saya paksa-paksa, kira-kira begitu. Tapi kalau yang mau berkembang, mau maju, ya harus keluar Pak. Kita belajar dari orang lain, tadi betul. Saya sangat setuju tadi dengan statementnya Pak Bupati. Kita belajar dari negara lain. Boleh Pak. Karena dengan cara kita keluar itu, kita akan terbuka Pak. Oh, daerah lain itu sudah seperti itu. Kenapa saya masih tidak seperti itu? Nah ini saya mau membuka keterisolasiannya Sabure Jua ini untuk nanti akses untuk bisa masuk itu lebih mudah. Kira-kira seperti itu. Ya salah satunya, ya saya permudah juga untuk masuk ke sini. Contohnya kalau bisa Jakarta itu bisa langsung connect, jangan transit dulu di Kupang, nanti yang untung di Kupang terus Pak. Saya akhirnya semalam
Mestinya saya hanya 2 hari, di sini saya harus 3 hari, karena memang tidak ada yang flight langsung dari Jakarta. Coba nanti kalau ada flight yang langsung, orang Jakarta datang ke sini, seperti Banyuwangi itu dulu, sekarang bisa 3-4 kali flight, Pak. Jakarta datang ke sini hanya, ya mungkin banyak hal yang harus dilakukan. Artinya apa? Kita permudah, orang mau datang. Tapi kalau kita persulit, yang untung adalah Kupang terus. Karena setiap kali saya datang ke sini, saya harus nginep dulu, dan saya harus hotelnya Kupang yang saya nikmati. Yang untung siapa? Kupang kan, bukan Saburai Jua. Nah, itu yang ingin saya coba sampaikan di kesempatan yang berbahagia ini. Next, ini fenomena yang berikutnya lagi, Bapak Ibu sekalian, Presiden ini sekarang mau menyambungkan, Pak. Jadi sekarang ini terkait dengan desa digital. Sekarang ini wilayah ini sudah dibagi, ada yang wilayah barat, wilayah tengah, dan wilayah timur. Teman-teman dari Kominfo ini sudah sekarang mau digabung semuanya, Pak. Makanya sekarang ada namanya kebijakan Palaparing. Ya, barangkali Pak Bupati pernah mendengar arahan Bapak Presiden demikian. Itu sebetulnya sekarang sudah tidak ada sekat lagi antara wilayah barat, tengah, dan timur ini. Dengan adanya konektivitas ini. Apalagi sekarang internet ini sudah luar biasa sekali. Ini saya punya anekdot, Pak. Kalau tadi Bapak cerita menyangkut masalah internet ini, saya yakin di hadapan saya nih ibu-ibu ini kalau internetnya hari ini saya putus marah dengan saya. Ya tidak. Tapi kalau ibu-ibu saya kurangi cabenya, kurangi garamnya, kurangi minyaknya, marah tidak? Tidak, karena sekarang lebih penting internet daripada kebutuhan sembako, Pak. Ini serius. Iya apa tidak? Orang ini sekarang lebih merasa kehilangan internet daripada kehilangan cabai, kehilangan bumbu, apalagi kehilangan beras. Sehingga ada anekdot kelaparan ini sekarang isunya kalah termarginalkan dengan kuota, Pak. Dan hebatnya lagi sekarang, setiap bulan pasti kita anggarkan untuk kuota. Iya apa tidak? Jawab jujur, ayo. Dan HP-nya mesti lebih dari 1. Loh, sekarang begitu akses ini saya kurangin, Pak, mohon maaf. Kemarin kan ada tuh, waktu peristiwa teroris kemarin yang di Jakarta. Ada kebijakan 2 hari ini supaya tidak banyak menimbulkan hoak. Internet ini kita hentikan dulu. Marah, Pak. Terutama ibu-ibu. Saya biasanya, hari ini loh, tuh staf saya bawa. Hari ini saya di sini saya sudah bisa dilaporkan ke Jakarta, Bu. Karena apa? Internet. Jadi sekarang tidak ada lagi ruang yang tertutup, Pak. Semua terbuka. Bahkan sekarang ya kemajuan internet ini luar biasa sekali. Dan sekarang nanti di sini ada, jadi nanti saya coba cari nanti dari ini pusat pemerintahan sampai ke Kalabaja. Jadi nanti saya tidak ngerusuhin teman-teman Pemda. Udahlah, saya mau pakai Gojek aja atau mau pakai Grab. Sehingga kita, oh ternyata di sini sudah bisa dilaksanakan. Bahkan lucunya lagi kemarin saya pas rakor pariwisata, saya sengaja teman-teman yang saya ajak rapat di NTB kemarin, saya bawa ke Gili Trawangan. Pulangnya tidak saya antar. Persoalannya bisa praktek, enggak. Yang bersangkutan itu pakai Gojek apa Grab, Pak. Yang lucu lagi, ya ada sebagian yang mampu, ada sebagian yang masih bingung, Pak. Terutama saudara-saudara dari Papua. Karena ini teknologinya baru katanya begitu. Padahal kita sudah lama. Enggak apa-apa itu. Kemudian yang berikutnya lagi ada yang namanya sekarang kita ini Internet of Things. Tadi terobosan yang saya jelaskan. Jadi sekarang semuanya ini dipermudah, pertanian sekarang banyak dimanfaatkan, Pak. Tidak hanya dari sisi perbankan dan lain sebagainya, sekarang pertanian yang presisi pun juga bisa. Jadi sekarang ada konsep kami yang smart farming tadi itu memanfaatkan aplikasi untuk bisa memberikan informasi-informasi real time, up to date terkait dengan bagaimana cara mencocok tanam yang baik, informasi kelembapan tanah, air, dan lain sebagainya sudah bisa diperoleh. Itulah kenapa saya punya program tahun depan itu adalah Duta Petani Muda. Saya kembalikan lagi. Di samping untuk mendampingi pengalaman saya dengan para pendamping, jadi pendamping itu tidak hanya pendamping desa, tapi nanti ada pendamping pertanian, Pak. Ini saya buatkan konsepnya dengan Duta Petani Muda itu. Next, jadi nanti ini sudah saya gambarkan ya, terkait dengan peluang dan tantangan desa digital. Desa-desa ini ke depan di Jawa mungkin sudah banyak yang sudah bisa kita replikasi.
Hanya mungkin nanti di luar Jawa yang ini yang perlu kita coba terus menerus kita coba sampaikan. Bapak Ibu sekalian, ini ada data terkait dengan penggunaan internet di Indonesia. Jadi sekarang hampir semua desa kelurahan, dulu kan kita ini kan kantor pos masih ada ya. Kantor pos ini kan kepanjangan tangan kita untuk mengantarkan ya surat dan lain sebagainya. Lama-kelamaan nanti surat ini nggak berlaku, tapi nggak apa-apa. Ini ternyata kantor pos ini masih dibutuhkan keberadaannya bagi desa-desa yang mungkin mengalami ketertinggalan dan lain sebagainya, terutama karena akses internet. Nah ini jumlahnya sedikit lama-lama sudah mulai habis, kira-kira begitu. Tetapi yang mengalami peningkatan yang signifikan ini adalah desa-desa yang terjangkau dengan yang namanya signal telepon, yang tadi saya sampaikan, seluler. Sekarang hampir semua orang pasti punya handphone. Dulu kita bangga punya namanya pesawat telepon. Sekarang pesawat telepon itu sudah tidak lagi masuk ke dalam kriteria untuk penentuan yang orang miskin dan lain sebagainya. Karena semua orang miskin punya HP, Pak. Kira-kira begitu. Makanya sekarang yang dilihat itu adalah jaringan internetnya. Jadi ini hampir dari 74.000 sekian, ditambah kalau dengan kelurahan hampir sekitar 80-an ribu lebih, desa kelurahan, 77.000 sekian, hampir 92%, Pak. Desa kelurahan yang sudah terjangkau yang namanya jaringan seluler ini. Dan hebatnya lagi, desa-desanya yang dari 74.000 sekian, 70 itu desanya. Jadi mungkin hampir 84%, Pak, di Indonesia. Mungkin yang sisanya ini, kacamata saya, ini ada di sebagian besar ada di wilayah di timur. Jadi lama tinggal wisatawan itu secara nasional kita punya 9,79 hari. Tempat paling hebat di NTT, Labuan Bajo pada tahun 2017 itu baru sampai 5 hari. Kalau pariwisata mau maju, itu lama tinggal itu harus dikejar. Jadi bukan jumlah wisatawan, tapi lama tinggal. Kenapa? Karena jumlah wisatawan yang selfie-selfie saja itu tidak mendorong secara ekonomis. Karena itu bagaimana supaya orang bisa tinggal lama di Sabu, itu yang penting. Karena indikator paling penting dari pariwisata itu lama tinggal. Karena lama tinggal akan mempengaruhi jumlah uang yang di-spend. Itu sudah ada perhitungan-perhitungan teknisnya. Kemudian, karena Pak Gub bikin NTT ini pariwisata menjadi prime mover, apakah betul kita bisa? Kalau NTT ini secara keseluruhan, apakah Sabu juga bisa? Nah, kita paket belum ada, kita belum bisa bantu orang merencanakan berwisata di Sabu. Itu persoalannya. Kalau kita punya paket, kita juga membantu orang-orang untuk merencanakan liburannya. Iya, toh? Ini orang dari sini kalau ada orang mati, toh? Orang nikah kali. Tapi rencana wisata di Sabu, kita bisa debat dari siapa. Kenapa? Hari ini belum ada paketnya. Ini pendapatannya juga masuk kan ke tangan kiri, ke tangan kanan barang ini. Tapi kalau mau turun swasta mulai, swasta ini mulai itu hitung-hitungnya panjang. Tapi harus mulai sekarang. Transportasi. Katanya Sabu, kemarin kita dengan kawan ngomong ini, aduh ini pasti kok. Juara 1 kategori apresiasi pesona Indonesia yaitu di Klub Bamaja untuk 2018. Namun tahun ini sekali lagi Saburai Jua berhasil meraih juara 2 untuk Gua Mabalanya dalam kategori API tahun 2019. Dan pemirsa, mewakili pimpinan dan segenap karyawan-karyawati TVRI Nusa Tenggara Timur untuk Saburai Jua kami mengucapkan Dirgahayu Kabupaten Saburai Jua yang ke-11. Dan baiklah pemirsa, Helama Toma Iye, kami mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Helama Toma Iye, sampai jumpa.